Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fatwatul Malikah dengan NIM 2001021103 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video saya mengenai pembelajaran di kelas sebagai salah satu bentuk tugas dari program asistensi mengajar program Kampus Merdeka, di mana pada program asistensi mengajar ini saya ditempatkan di MTSN Negeri 4 Blitar. Baby Marta mana? Kalista, Chelsea, Deva, Dea, kemana? Di keluarga. Diva, Rizky Putra, Evi Tiara, Faridatul apa? Fathul Munir Hakim. Kita nanti dilanjutkan ke pembuatan karya. Ini nanti kita penjelasan mengenai materinya terlebih dahulu. Materinya kan udah disinggung tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, teori masuknya Islam di Indonesia ini ada 3. Yang pertama ada teori apa? Ya, yang pertama ada teori Mekah, dan yang kedua ada teori Persia. Ya, yang kedua adalah teori Persia, dan yang ketiga adalah teori Gujarat. Ya, betul sekali. Jadi ada 3 teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Mekah, yang kedua teori Persia, dan yang ketiga adalah teori Gujarat. Nah, kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama adalah teori Mekah. Teori Mekah ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Arab. Teori Mekah ini terjadi pada tahun 7 Masehi. Pada tahun berapa? 7 Masehi. Ya, betul sekali. Bukti-bukti dari adanya teori Mekah ini adalah yang pertama adanya persamaan mazhab, dan yang kedua adanya gelar Al-Malik pada para pemimpin Samudra Pasai, dan yang ketiga ini pencetusnya dari teori Mekah. Pencetus dari teori Mekah ini adalah J. Pitchnapel. Dan yang kedua ada teori Persia. Nah, teori Persia ini dibawa oleh orang-orang Iran yang terjadi pada tahun berapa? 13 Masehi. Iya, betul sekali, pada tahun 13 Masehi. Pencetus dari teori Persia ini adalah Umar Amin Usaid. Buktinya dari adanya teori Persia ini ada kesamaan budaya antara Persia dan Indonesia. Budaya tersebut adalah adanya tradisi peringatan 1 Muharram atau Hari Asyura dari Persia yang memiliki kesamaan di Indonesia. Dan yang kedua ada kesamaan kosakata. Salah satunya yaitu kosakata Syekh Bandar. Dan yang terakhir teori masuknya Islam ke Indonesia yaitu teori Gujarat yang ada pada tahun 13 Masehi, dibawa oleh pedagang dari India. Teori ini mempunyai persamaan mazhab dengan Indonesia, yaitu persamaan mazhab Imam Syafi'i, dan dicetuskan oleh Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah.
Jadi mereka itu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dengan berdagang lalu bermukim di daerah masyarakat sekitar dan menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu pernikahan. Pernikahan ini dimaksudkan yaitu nikah dengan penduduk pribumi atau lokal sehingga mereka bisa melakukan secara langsung melakukan dakwah dengan istilahnya keluarga terlebih dahulu, kemudian dengan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu dakwah. Dakwah ini dilakukan oleh istilahnya kalau di Indonesia itu wali songo atau Sundanoli. Yang siapa yang tahu nama dari wali songo sendiri? Mengikuti agama si rajanya tersebut. Dan yang ketiga ada di media melalui seni budaya. Nah, seni budaya ini contohnya ada Sunan Kalijaga, ada yang tahu? Ada yang pernah ke sana? Sudah? Nah, Sunan Kalijaga ini menyebarkan agama Islam salah satunya melalui wayang kulit. Dan juga banyak bidang seni budaya lain yang diakulturasikan dari agama Hindu-Buddha ke agama Islam. Masuknya agama Islam ke Indonesia. Sudah pada paham kan? Nah, kalau sudah paham, sekarang saatnya kita masuk ke kegiatan inti, yaitu pembelajaran atau pembuatan karya. Tadi kan sudah disinggung sama Kak Buba atau Ibu Buba terkait apa sih mode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita menggunakan strategi window shopping. Ini sudah berbentuk kelompoknya masing-masing kan? Nah, dan perintah kakak untuk ngeprint kemarin apa sudah dipersiapkan? Kalau begitu, karena sudah dipersiapkan dan sudah dibentuk kelompok, maka dari itu langkah pertama dan kedua dari model pembelajaran window shopping sudah kalian tempuh. Jadi selanjutnya setelah menyiapkan alat dan bahan dan membentuk kelompok, kakak mau setiap ketua kelompok maju satu persatu. Langkah pertama dan langkah kedua sudah ditempuh. Jadi selanjutnya kakak akan membagikan materi kerajaan ke setiap kelompok. Yang pertama, kerajaan Terlak. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, Kesultanan Aceh. Yang keempat, kerajaan Demak. Dan yang terakhir, kerajaan Mataram Islam. Sekarang dipersiapkan alat dan bahan. Kemudian akan kakak berikan kertas manila untuk mengerjakan proyek yang akan dilaksanakan kali ini.
Baik, selanjutnya presentasi kelompok bagi yang ingin bertanya ke kerajaan selain kerajaan yang dipegangnya boleh bertanya di belakang. Paham? Kerajaan Perlakuan dan Kerajaan Perlak adalah kerajaan Perlak dari Pada peninggalan kerajaan Perlak terdapat peninggalan Juvanzi. Yang saya tanyakan sebenarnya buku Juvanzi berisi tentang. buku ini menjelaskan adanya sebuah negeri Islam yang jaraknya 5 hari pelayaran dari Pulau Jawa tahun 1178. Negeri Islam ini dipercaya kerajaan Perlak di Aceh. Jadi keruntuhan kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sultan Zainal Abidin, Portugis menyerang kerajaan ini karena iri dengan kemajuan dari mereka yang lebih besar. Angkatan perang Portugis yang lebih kuat, akhirnya mereka berhasil menaklukkan kerajaan Samudra Pasai. Keadaan kerajaan yang melemah ini kemudian dimanfaatkan oleh Sultan Ali Muhammad Shah
dari kerajaan Aceh untuk mengambil alih kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1524. Akhirnya kerajaan Samudra Pasai dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Aceh. Berikut peninggalan-peninggalan kerajaan Samudra Pasai. 1. Ada makam Sultan Malik Al-Saleh. 2. Lonceng Cakradonya dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Keruntuhan kerajaan Samudra Pasai itu singkatnya bagaimana? Jadi keruntuhan kerajaan Samudra Pasai itu singkatnya karena diserang Portugis. Kenapa? Karena kerajaan Samudra Pasai ini memiliki bahan dagang yang sangat kuat. Maka itulah Portugis menyerang untuk mengambil alih bahan dagang. Satu di jadi di Ciluru kan Nah, hari ini kita telah belajar mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia menggunakan metode window shopping yang sangat seru dan menarik sekali. Nah, ternyata kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Ada kerajaan Demak, Samudra Pasai, Aceh, dan lain sebagainya. Dan kalian tadi sudah mengulik mencari beberapa sumber dan menemukan sejarah singkatnya, masa kejayaannya, peninggalannya, tahun berdirinya, dan lain sebagainya. Contohnya saja, tadi ada kerajaan Demak yang memiliki peninggalan Masjid Demak, beduk, dan lain sebagainya yang masih dapat digunakan sampai saat ini. Mungkin di akhir, kakak memberikan pesan kepada kalian semua sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, dan masyarakat Indonesia, alangkah baiknya kita ikut menjaga dan melestarikan peninggalan maupun kebudayaan-kebudayaan dari masa kerajaan Islam. Mungkin dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kakak mohon maaf apabila pada pertemuan kali ini ada kesalahan maupun kekhilafan yang telah kakak perbuat, baik dari perkataan maupun perbuatan. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.